Baik pemirsa Aceh TV dari Bapak Zulkifli ya di IAIN di UIN Araniri ya. Assalamualaikum Ustaz. Punan semayang gaib inan untuk almarhum Presiden Mesir yang dibunuh oleh tentara. Hahaha. Saya ingin bertanya, apakah Presiden Morsi itu Wahabi atau Sunni? Wassalam, Tengkudul di UIN Araniri. Tengkudul di UIN Araniri, ya. Setahu saya Presiden Muhammad Morsi dari Mesir yang tewas di persidangan itu, beliau adalah orang Ikhwanul Muslimun. Ya, orang Ikhwanul Muslimun, sebuah organisasi pembaruan Islam juga di Mesir. Kalau di Arab Saudi mungkin namanya Wahabi, kalau di Indonesia namanya Persis atau Muhammadiyah. Jadi setiap negara ada kelompok ini, kelompok reformis Islam, Mujaddid, Tajdid, ya. Jadi almarhum Presiden Morsi ini orang Ikhwanul Muslimun, dan partai mereka menang maka diangkat menjadi Presiden Mesir. Kemudian beliau membuka jalur dengan Hamas. Hamas itu adalah umat Islam Palestina yang ingin merdeka dari penjajahan Yahudi. Kemudian bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Amerika, Inggris, Perancis memberi restu kepada tentara Mesir untuk kudeta, menggulingkan presiden terpilih Muhammad Morsi dengan tuduhan macam-macam. Jadi saya tidak salat, tapi banyak orang di mana Aceh itu salat gaib, karena dianggap Presiden Morsi ini di pihak yang benar dan orangnya tidak sesat. Mazhab beliau adalah mazhab Hanafi, berarti beliau adalah seorang Sunni, ya. Dan ada juga yang menganggap yang mengkudeta, yakni tentara yang mengkudeta jabatan dia, karena dia pilihan rakyat. Yang mengkudeta itu adalah orang-orang sekuler, anti Amerika. Wallahu a'lam. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala Maha adil, ya. Maha menepati janji. Kalau Morsi ini betul akidahnya, betul agamanya, dia mendapat syahid, asal surga. Yang membunuhnya, yang mengkudetanya itu pasti masuk neraka. Karena di dalam Islam satu nyawa saja kita hilangkan tanpa sebab, dia akan masuk neraka. Sama dengan membunuh seluruh manusia di atas permukaan bumi ini. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan mengakhiri, ya. Khusus untuk Aceh kita sarankan, mari kita menjaga ukhuwah Islamiyah, ya. Semua organisasi yang ada di Aceh ini harus kompak, ya. Di Banda Aceh ini sekarang ini yang paling besar adalah rakyat Aceh yang bermazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i adalah mazhab resmi di Aceh, mazhab yang paling besar di Aceh. Tetapi ada juga orang-orang yang bermazhab Hambali di sini. Orang-orang mungkin dari saudara-saudara kita yang Muhammadiyah itu mazhab mereka lebih cenderung kepada Hambali. Juga kita hormati. Ada juga Persis, Persatuan Islam, itu juga organisasi yang ada di Aceh. Ada juga di Jaguh itu Jamaah Tabligh. Ada juga yang lain-lain, ya. Kita harus kompak semua. Jadi sama-sama kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada kebajikan.
Orang Muhammadiyah silakan memperbanyak lagi panti asuhan, masjid-masjid Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah. Orang Perti, Dayah silakan memperbanyak Dayah. Silakan menghidupkan siar-siar Islam, Maulid Nabi dan lain-lain. Silakan. Orang orang jamaah tabligh silakan berdakwah dari rumah ke rumah. Jadi silakan saja. Jadi terjadilah dakwah jama'i, dakwah bersama-sama. Sehingga maksiat itu tidak muncul lagi di Aceh. Maksiat tenggelam karena semua kita berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kuliah silakan kuliah. Kuliah di Universitas Umum silakan. Kalau perlu harus betul-betul cerdas. Kalau di teknik alumninya harus mampu menciptakan sepeda motor. Itu kan? Kalau di farmasi harus mampu membuat obat-obat. Silakan. Yang kuliah di agama, ilmu-ilmu fardhu ain, usuluddin, syariah, tarbiyah, silakan memajukan, membuat dirinya menjadi orang-orang yang alim, berkualitas, jalin ukhuwah yang baik antara dayah dengan kuliah. Seperti sekarang ini sudah terjadi. Ada dinas daya kerjasama dengan UIN, alumni daya bisa masuk UIN. Itu kan sudah terjadi. Silakan. Ke depan kalau perlu daya itu juga menjadi daya yang luar biasa. Tidak perlu lagi menetek ke UIN. Di daya sendiri harus diakui, ijazahnya harus diakui, harus ada daya tinggi. Itu daya tinggi itu kalau selesai daya tinggi itu harus kita beri pangkat juga, jabatan juga. Alumni daya tinggi itu harus setara doktor, S3 gitu kan. Jadi semua berpeluang karena semua itu ciptaan kita sendiri yang menciptakan itu. Jadi sistem pendidikan itu tidak turun dari langit. Ada daya, ada UIN, ada SMA, SMP, itu kan ciptaan manusia. Bukan dari langit itu turunnya. Maka tidak salah kalau kita membangun daya modern dengan kurikulum yang setara UIN, tidak salah, dan sudah dimulai di Samalanga, sudah dimulai, juga di mana-mana lah. Masa depan itu semua berilmu, semua berkualitas. Tetapi jangan lupa, jangan sekedar mengajar titel. Titel banyak sekali, doktoranda, S ini, S itu, cukup banyak orang berilmu. Tapi nggak bisa apa-apa kecuali makan, minum. Anak-anak Cina yang penayung mengikulah aja. Ipuga ya mame, ipuganya ipuga cincau. Dumpu juga deh. Berarti kalau berpenghasilan lebih hebat orang itu. Produser. Jadi jangan jadi konsumtif. Kita ini konsumtif saja. Pengen tu, menyeu aja dah pegat. Menyana Cina pegat menyeu kagak dah boh iya dah. Nanti sikai gigo, menyana pegat di Cina kagak. Payah cok tapi untuk sikai gigo. Jadi jangan lagi begitu. Jadi orang Aceh harus cerdas. Harus mampu kita ambil alih teknologi rumah tangga yang mudah itu. Kan di rumah kita semua ada tu, tapi semua madiin orang. Pejampuh. Zaman orang Aceh kepegak pejampuh je. Jadi boleh ajoknya kepegak ke pejampuh. Produser. Tetapi sekarang orang Acehnya hancur kata pu payah belah pejampuh. Yang kayak pegat legap. Truk dari dua kena. Dari ke depan harus kita mampu, lebih mampu lagi, untuk menguasai sejumlah
produksi sehingga kita itu betul-betul hebat. Yang di luar negara no, bawah mana je pergi. Jampu zat-zat kimianya, zat kimia je. Dalam 1 detik 1000 bawah mana lahir. Gitu kan? Cek itu biar. Lagi dia buat bawah rong-rong. Padahal bawah mana palsu. Tetapi orang tidak tahu, dijual. Karena sama semuanya. Tapi kita yang di Aceh jangan tak buat bawah mana. Mana ada belara. Paling nak 5 bawah rumah dah. Jadi gimana cara? Orang Medan tu banyak manuknya. Orang Medan tu banyak telurnya. Telur ayamnya. Ayam Australia. Iba ngan tronton kena iba. Tapi ke pun balut-balut pun dalam tahu bawah mana. Iba mana Aceh, ibu soh ibu Nayung, ibu soh Lilika Mesir Raya. Itu kan sangat banyak. Kita tanya, dari mana ni? Dari Medan, Pak. Wah. Jadi orang Aceh buang mana aja enggak cukup. Jadi ke depan itu harus ada yang berpikir seperti itu. Harus ada. Jadi wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu penting sekali. Hendaklah ada di antara kamu, jadi wabtaghi, carilah apa yang telah diberikan Allah kepadamu untuk akhiratmu. Kita berusaha untuk akhirat kita, beribadah kepada Allah. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa juga tentang nasib kita di dunia. Jangan jadi pengemis di dunia. Jangan jadi orang hina, jangan jadi bangsa hina. Tapi kita harus menjadi bangsa yang bermartabat di dunia ini. Itu baru dikatakan Aceh yang maju, Aceh yang careng, Aceh yang bermartabat. Pemirsa Aceh TV, hanya sampai di sini pertemuan kita. Jadi kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.